أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Ikhwatul iman sadaya jamaah ranca ingam anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina wengi ayeuna urang teraskeun hanca deres kitab Bulughul Maram masih di kitab Thaharah bab al-wudu. Alhamdulillah orang terus dugi ke hadis 47 numutkeun nomor tarjamah Hasan. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan Allah maparinan ka orang sadaya hujan anu manfaat. Urang perhatoskeun hadis anu ka-47. Mohon. Punten. Jo muka kabelah dieu. 46 punten. Wa an Utsmana, maksudna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyelat-nyelati. Terjemah asan ya, menyelat-nyelati. Kalau bahasa sekarang menyela-nyelai. Mana rasa teh? Menyela teh gini dah. Nanti ada ya tahlil. Kayak disebutkeun naon harus tahlil. Kalau terjemah asan menyelat-nyelati. Janggutnya waktu berwudu. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan disahihkan dia oleh Ibnu Khuzaimah. Para wargi sadaya, anu kahiji hadis ieu nyarioskeun perkawis hukmu takhlilil lihya fil wudu. Hukum menyela-nyelai janggut saat berwudu. Berarti kangge ameget sanes kangge istri. Teu naon manfaatna kangge istri? Bilih we carogena aya jenggotan. Kayak di wartosan. Kangge nu janggotan ya. Ustaz abi mah teh janggotan. Nyeun teu sawios berarti mudah-mudahan janten pengetahuan. Siapakah perawi hadis ini? Utsman bin Affan. Kedah dijelaskeun deui biografi anjeunna margi tos kalangkung dina hadis anu sadaacana. Bagaimana status hadis ini? Saur Ibnu Hajar akhrajahu Tirmidzi wa sahih Ibnu Huzaimah. Dikeluarkan dia oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hasan dina keteranganna nyebatkeun bere hadis ieu teh lemah. Langinya pada kauninga ya. Hadis Utsman itu dilemahkan oleh Ibnu Ma'in. Berkata Imam Ahmad, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang menyelat-nyelati janggut. Seolah-olah Hasan ingin menunjukkan bahwasannya secara sanad hadis ini dhaif. Beliau menukil dua ulama, satu Ibnu Ma'in, dua Imam Ahmad. Ibnu Hajar sendiri berpendapat bahwasannya hadis ini sahih sebagaimana beliau mengatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, musim kuring pariogi didugikeun kasauran lengkap Ibnu Hajar. Kata beliau begini, fahada isna asyara syahidan. Hadis ini memiliki 12 penguat syahid. Li hadisi Utsman. Untuk hadis Utsman yang barusan. Fa kaifa la yakunu sahihan? Bagaimana mungkin hadis ini tidak sahih? Wal a'immatu qad sahhahahu. Sedangkan para imam-imam besar telah mensahihkannya.
Summa dzakara jama'atan mimman sahhahu. Kemudian beliau menyebutkan sekelompok ulama ahli hadis yang mensahihkan. Jadi kalaupun kita baca bahwasanya hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, di samping penulis muallif Ibnu Hajar sendiri cenderung ke hadis ini sahih. Hasan di terjemahnya menukil dua pendapat Imam Ibnu Ma'in dan Ahmad bahwasanya hadis ini lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Hajar menyebutkan 12 syahid penguat untuk hadis Utsman. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, apa saja sedikit ya, apa saja hukum atau faidah atau hikmah atau pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah itu memiliki janggut yang tebal. Orang Arab lah, Pak. Ya, Bu. Ayo orang Indonesia mah karena sakedik lah jenggot nate. Nah, pami bade di ukut, orang di kukut jenggot teh ieu, Pak. Anu aya dina dakon teh ini teh tanduk, naon tanduk. Dado. Rambut yang tumbuh di atas dagu, itu janggut. Nabi itu memiliki janggut yang tebal. Demikianlah memang karakter tubuh orang Arab. Di samping juga dia merupakan sunnah para rasul, karena memang rasul kalangan Arab, di samping juga Bani Israel, mereka pada berjenggot. Ya ras Asia saja, coba Korea gitu ya, Jepang, tar aja jenggotan. Indonesia lah ya. Ya seperti saya hanya segini lah. Bagaimana hukumnya? Kalau sekiranya itu tidak mencintai Nabi, kemudian dia rapihkan jenggotnya dan dia tidak potong dengan menjaga kebersihan, disunahkan. Tapi kalaupun sekiranya tidak, data ayaan terkena meser obat penumbuh jenggot, dugi kok meser kan maksakeun. Itu namanya takalluf. Nuhina anit takalluf. Sesungguhnya kami itu orang yang dilarang untuk memberat-beratkan diri. Me jenggotan sangcing rapi we ulah dugi ka naon kitu namina teh. Kaditu kadieu kirang rapi. Padahal Islam mengajarkan kerapi. Jadi nu gatos gaduh jenggot kan tuh dirapihkeun we. Nu teu gaduh jenggot ulah dugi ka maksakeun maneh meser obat penumbuh jenggot. Untuk berpahala da margi eta mah ngajakeun keluar dina tabiat. Nu kadua, syariat menyela-nyelai janggut dilakukan saat berwudu dan lebih ditekankan lagi pada saat mandi. Jadi Jadi menyela-nyela harus sananya di dalam hadis itu disebutkan yukhallil, tahlil. Apa itu tahlil? Sanes tahlilnya la ilaha illallah, sanes tahlil. Sanes la ilaha illallah. Kha tahlil. Yukhallala yukhallil. Artinya tahlil itu adalah memasukkan jari, idkhalul asabi, memasukkan jari ke dalam janggut saat mencucinya. Jadi gini. Nah gitu. Ari ieu mah jenggot sakieu mah siga orang-orang teu kudu da. Ini mah jenggot yang kasifah, lebat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urang mah teu kudu kieu pirage sakieu. Ini mah bagi mereka karena jenggot itu ada dua, ada yang lebat, ada yang kasifah, ada yang qalilah. Kasifah ini sampai ka dieu teh bewong. Di ka dieu gitu. Ai urang sakieu ieu ge teh aya ado ya sakieu. Tidak perlu adanya takhlil. Jadi ini berlaku bagi mereka yang memiliki jenggot yang lebat. Ditekankan lagi pada saat mandi. Mandi naon? Mandi junub. Mandi junub. Jangankan kenapa? Ini kan kalau wudhu rambut diusap ya. Tapi kalau mandi harus dicuci itu.
semuanya harus suci. Yuk kedah digosok. Kalebat anu jenggot panjang harus ditahlil. Di sela-sela masukkan jari agar si air masuk ke dalam kulit. Baik. Peryogi kusiming tugikeun hilaf teu kacatet. Imam Nawawi nguningakeun. Disepakati para ulama bahwasannya kalau jenggotnya itu lebat sehingga tidak nampak kulit karena tertutup lebatnya jenggot, itu tidak wajib sampai dalam. Hanya sebatas dohirnya saja. Jadi yang ini aja, yang yang di permukaannya saja, begini, Pak. Itu kan? Sebetulnya, Pak, di wajah itu ada rambut halus. Terus apa lagi? Kumis. Apa lagi? Jambang, godek. Mereka yang godek kepala dia, kemudian mau sakit. Sarang itu yang lebat apa? Jenggot. Maka tidak perlu ada cara begini. Halis 3 kilo. Tidak perlu karena halis tidak kasif. Kasifah itu apa? Lebat. Kalau lebat kumis 3 kilo kumis. Tidak. Yang anggota rambut yang tumbuh di muka itu disela-selai untuk jenggot yang lebat saja. Saat dugi kadi kumaha? Tidak. Dugi kadi. Apalagi yang istirsalnya, tahu istirsal? Yang yang memanjangnya jadi kadi. Kedah dikitu-kitu hanya sebatas yang ada di permukaan dagunya saja. Gitu ya. Eta teh wajib Ustaz. Oke. Kita baca yang ketiga, menyela-nyelai janggut. Berlaku pada janggut yang lebat yang menutupi kulit. Adapun janggut yang tipis tidak menutupi kulit maka cukup dicuci saja zahirnya. Di kieu we atos. Siga urang ya. Kieu we atos. Teu kedah kieu. Tidak perlu. Oke ya. Dan nomor yang 4, menyela-nyelai janggut dilakukan Nabi tidak secara dawam. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim. Harus naon cing? Tidak wajib. Hanya sebatas sunnah saja. Karena yang wajib apa? Mencuci. Nanti di hadis nomor 47, apa itu mencuci? Apa itu menggosok? Ad-dalq, al-ghusl, apa itu al-masu? Mengusap. Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad disebutkan Nabi kadang-kadang menyela-nyelai janggutnya. Beliau tidak mendawamkan. Jadi tidak setiap wudu ai urang nu jenggotna sakedik rutin we menyela tahlil liya. Padahal Nabi sendiri yang jenggotnya tebal, beliau tidak mendawamkan itu. Nah, gitu. Artinya naon? Komonu ipis berarti tidak perlu, dia hanya sebatas dicuci. Harusnya ibu-ibu mah senah. Ustaz ieu mah sanes bagian abdi teu aya jenggotan. Itu sawias jantan ilmu. Maka 47 orang awas. Coba diperhatikan. Dibaliknya, Pak. Wa an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata bi sulusai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, sesungguhnya dibawakan kepada Nabi air 2/3 mud. Lalu ia gosok 2 lengannya. Bisa sekieu unggul. Sanes tapi. Nah, itu namanya dalek. Gosok. Namun dia mencuci unggul. Nanti kita bacakan nanti di mana ya? Nah, kurang langsung kanu hanapa. Ad-dalq. Ad-dalq. Duh, hilap tuh diterjemah ya. Al-ghusl sareng al-masyu. Nah, biasa tuh orang papai. Temana naon? Syariat menggosok anggota wudu. Semuanya
Tidak. Nanti dijelaskan. 2. Siapakah perawi hadisnya? Abdullah bin Zaid. Terus kalangkung penjelasan. Status hadisnya sahih sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. 4. Satu acan lebut karena pembahasan diterangkanlah mud. Apa itu mud? Ukuran sepenuh 2 telapak tangan ukuran sedang. Ukuran sepenuh 2 telapak tangan sedang. Punten. Ukurannya 2 kali. 1 mud itu 1/4 sok. Jadi sakieu, Pak. Pandangan sim kuring mah litingnya. Bapak nu rada sedeng atuh. Kang Fahri tah sedeng. Tah sakitueun teh sambut teh. 2/3. Berarti ngan sakedik. Teu sakieu ki acan, teu aku acan. Cekap eta teh kangge naon? Kangge wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urang mah naon cuy? Goblok, goblok, goblok. Wah, abongna cai seueur. Da usum hujan ieu Ustaz. Naon atuh? Tidak demikian. Okay. 1 mud itu 1/4 sok. Sasote orang teh kan beasnya pami zakat fitrah. Eta teh sakieueun, Pak. Beas. Bentuk sakit tah. 1, 2, 3, 4 eta teh sasok. Zakat fitrah. Panang si goreng aliting, rada sedeng lah. Mama ayahna kakak sedeng. 4 kali eta teh sasok. Nabi 2/3 mud sekian kirang tepinung. Angin naon? Wudu. Wudu mana? Wudu lengkap. Dimulai warai, panangan, mastaka, dugi ka sampean. Cekap. Cekap. Kantos cobian. Cobian ku sagelas ya. Cekap. Da usah asa teu can kantos, pilih nuju sesah cai, praktekeun wudu ngangge 2/3 mud. Teras, naon bentena antawis dalak gusel sareng masah. Dangukeun nya sim kuring hilap teu narjamah. Imrarul yad. Imrarul yadil ghasilati alal udwil magsuli ma'al ma'. Melewatkan tangan untuk mencuci bagian anggota wudhu yang dicuci dengan air. Jadi mencuci bukan begini. Mencuci bukan begini. Bukan. Itu mah dalek nu kadua. Ya, jadi Pak, upami kieu sanes mencuci dah. Gitu. Tadi kieu. Itu tidak mencuci. Mencuci itu harus ada tangan. Walaupun tidak digosok-gosok. Gitu. Jadi mun kieu nya urang sekedar dikucurkeun we kitu tah. Saena teh. Beungeut kieu arorea mah. Terus ieu kieu tidak dicuci itu. Padahal dalam ayat Al-Maidah ayat 6 disebutkan fagsilu wujuh. Mencuci itu mesti imrarul yad. Si tangan itu harus melewati di mana tangan ini ada ma'alma, ada airnya. Jadi si cai, upami kieu diusap. Tapi lamun cai kacana eta mencuci kepada anggota tubuh. Anggota wudu. Jadi cuci mah kieu kudu ku pandangan. Set. Usah dikikir naon. Sanes mencuci. Tambihan. Dalak namina. Adalku. Eta teh dalaknya. Punten. Ulanginya, ulangi. Punten, diulangi deh. Adalku imrarul yad al-ghasilah alal udwil magsul ma'al ma. Hiji tah. Al-ghuslu jaronanul ma wa isalati al-a'da. Mengalirnya air kepada anggota tubuh. Tapi kalau disertai dengan tangan itu namanya dalak.
ma'al ma dan di tangan itu ada air. Di hartosan kurang naon? Menggosok. Itu namanya dalak. Fadalku goslun waziadan. Maka dalak di hartosan dina terjemah menggosok itu teh dia mencuci dan ada tambahannya. Pami bahasa ayeuna Pak, jalmi anu tukang mencetan disebutna mudalik. Mencetan, nanti namanya mudalik. Berarti itu namanya dalak. Tapi bukan berarti kudu make tanaga dugi kok. Sanes ulanginya, ulah disamikeun jeung mencetan nu nyeri awak dugi ka kieu tah diparajal-pajal. Oh, kunaon nyeri awak, lain wudu dalak, bukan begitu. Dalak itu hanya yang penting si tangan itu menyusuri imror, menyusuri semua bagian anggota tubuh di mana tangan itu pada saat dia menyusuri ada airnya. Diterjemahkan weh gosok. Jadi bukan memijit seperti hanya memijit orang yang nyeri awak gitu. Tidak ya. Dugi ka dieu duh pencetan. Trok. Kita mah lain. Itu mah bukan dalak. Walaupun bahasa sekarang dalak itu memijit ya. Tukang pijit, set banyak aku mijit tengah tenaga sana. Mohon, dina wudu mah tidak demikian. Oke. Al-mashu adapun kurang diarasan mengusap imraru yad ala syai'il mamsuh. Melewatkan tangan kepada sesuatu yang diusap tanpa disertai dengan air. Jadi tekeda di kieu tah, bret gitu tekeda. Diusap mah kieu. Eta namina diusap. Mudah-mudahan ke atasnya benten antawis perbedaan 3 hal yang disebutkan di ayat atau di hadis tentang wudu. Oke. Poinnya apa saja? 1. Disunahkan menyedikitkan atau berhemat dalam masuk. Punten. Dalam menggunakan air wudu. Punten teka koreksi. Demikian pula dalam hal mandi. Wudu kedah hemat, ibak oge kedah hemat. Sim kuring bade naros. Cekap teu upami bapak-bapak ibab saember alit, saember kangge ngemrat, cekap teu. Cekap. Langkung teh eta boros. Eta langkung ti sabaraha eta? Ibu-ibu cekap. Oh, nya kirang. Langkeun. Disunahkan, sunnah satiasa cai henteu hambur. Ukuran ini bukan batasan yang tidak boleh dilanggar. Maksudnya naon? Ukuran samud 2/3 mud itu bukan ukuran yang tidak boleh dilanggar. Jadi upami kirang langkungan, cuman tetap menjaga agar air hemat. Jadi kan Nabi mung 2/3 mud. Cekap. Ustaz berarti kudu sakitu, dugi sakieu. Tidak. Bukan. Tapi kalau sekiranya itu bisa dilakukan, silahkan. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya pada saat itu air sangat sedikit. Atau gitu mah Ustaz upami caina seueur ya berarti kurang hamur-hamur weh. Henteu oge sekali deui. Tidak juga. Kenapa Nabi sampai segitu? Karena kondisi air yang sedikit. Tapi bukan berarti kalau kondisi air banyak kemudian Nabi berlebih-lebihan. Ya, ulah ilap tangkapnya. Karena yang menjadi patokan adalah bisa memenuhi kewajiban dan tidak berlebihan. Maksudnya naon? Upami bapak sakieu teu cekap berarti wajib ditambihan. Ada Nabi ge mung 2/3. Bari jeung teu cekap, karek nepi ka dieu, karek kaleungeun, yo beak. Kumaha atuh? Manya imah dituruikeun.
Makanya tadi sebutkan ukuran 2/3 mud itu bukan ukuran yang tidak boleh dilanggar. Harusnya kalau sekiranya itu kurang, ambihan we, tapi tetap menjaga agar tidak boros. Paham? Oke. Ulama mah juga gitunya. Naon jadi patokan bisa memenuhi kewajiban. Wajah sekali cekap, tangan sekali cekap, mastaka sekali, sampean sekali cekap. Selebihnya daripada itu sunnah saja. Apalagi kalau ada airnya, lakukan saja. 3 gelas atanapi sanon sagayung, 2 gayung Ustaz, mangga. Kalau sekiranya itu memenuhi kewajiban wudhu, wajahnya terbasuh, tercuci, 2 tangan tercuci, kepala terusap, kaki juga tercuci. Jadi ulah dugi kaki yuk. Ustaz, sagayung tercekap, malah kalah dugi karena cepil, umai sampean tambahan deh gitu maksudnya. Makanya tadi disebutkan ukuran ini bukan batasan yang tidak boleh di. Lanjut. Ukuran masing-masing bisa berbeda sesuai dengan perbedaan tubuh. Bade wudhu, bade ibak, komo ibak mah katinggal. Acep pasti bakal benten cai nu dianggena sarang akang anu langkung ageng ngong jangkung disesuaikan sarang postur tubuh. Simkuring mah sami sareng akang. Ulah dugi ka disamikeun, artosna dilihat kebutuhannya seperti apa. Acep samikeun sareng ayahna, berarti Acep boros nah pami sami sang ayah. Gitu. Kenapa? Karena kebutuhan Acep bisa terpenuhi dengan 1 ember misalnya. Tapi nah ayah Acep dengan 2 ember atau 1,5 ember. Itunya. Misalnya ukurannya tuh, ukuran itu kalau sekiranya satu kondisinya air yang sedikit, 2 itu pun hanya memenuhi kewajibannya saja karena satu kan cekap wae ku 2 mud. Tapi kelebihan dari 1 kali nyuci wajah 2 kali, nyuci wajah 3 kali, nyuci tangan 2 kali atau 3 kali, kaki 2 kali atau 3 kali, berarti membutuhkan tambahan air. Berarti apa? Disunahkan untuk menambah kembali. Kayaknya kartos poinnya tuh komun ibak. Ibak mah kelihatan porsi masing-masing itu disesuaikan dengan kebutuhan badannya. Tah, diurang menonsing. Punten nih mah. Terang betuk non gitu teh. Itu teh sebetulnya bagian dari pemborosan. Malah dugi ka sabaraha kali heula terus gitu buang. Hoyong nyuci deui gitu. Nya hoyong ngeuem deui. Mari sabunna tos ngalirkeun lah sabun gitu nya. Terus gitu buang. Terus gitu ieu deui. Itu kan itu si betuk teh bisa satoraneun teh. Satoran lah. Cobi atau sekali ngeusi dugi ka penuh gitu. Alangkah lebih baiknya kalau sekiranya pemi ibaknya sebenarnya pemi di hotel gitu. Terus senu cair gitu, tos tutup. Angin deui. Peda sai seueur, pinuan, abang we kieu. Piceun deui hayang bersihan, keuman deui. Itu teh pemborosan. Bahkan di dalam hadis sebutkan nomor 2 coba ditinggal. Larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Innahu sayakunu fi hadil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wa du'a. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya akan ada suatu kaum dari umatku, prediksi Nabi laras tinggal. Dari umatku, sah umat teh orang Islam. Dia akan berlebih-lebihan dalam hal bercuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Wudu, ibak, gejebur. Malah dugi ka sabaraha jolang gitu tah. Itu tidak demikian. Usah upami berlebihan dalam berdoa naon? Ngadoa anu mustahil, Pak. Naon? Hayang jadi nabi. Ya Allah, hayang jadi nabi.
Nah, itu doa berlebihan. Berdoa yang haram, diharamkan, atau memutuskan tali silaturahim. Itu yang ketiga, meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Itu berlebih-lebihan apa? Ulangi ya. Berlebihan dalam doa itu satu, berdoa yang di dalamnya ada unsur dosa. Gusti bere duit me abit abit biasa main awewe. Nah, eta berlebihan dalam doa. Gusti abit teh dah hoyong atuh mabok tapi teu boga duit gitu. Itu tuh berlebihan dalam doa. Atau berdoa yang di dalamnya ada unsur memutuskan tali silaturahim. Gusti cing cilaka tah si Mang pait. Nah, itu memutuskan tali silaturahim itu. Itu muta'addin fi doa. Yang ketiga, berlebih-lebihan dalam berdoa itu berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Gusti atau pindahkeun eta gunung anjing ka dieu. Gusti abi hayang ngapung. Piraku Superman bisa ngapung, abi itu bisa ngapung. Gitu. Gusti hayang jadi nabi. Nah, itu doa yang berlebihan. Jadi apa doa yang berlebihan teh? Satu yang mengandung unsur dosa. Gusti hayang beunghar, tapi mun geus beunghar abi hayang anu kadorakaan. Atau memutuskan satu rahim atau meminta sesuatu yang mustahil. Bagaimana berlebihan dalam bersuci? Jelas. Satu, ukuran air. Dua, jumlah berwudu. Jumlah hitungan berwudu. 3 kali, 4 kali asa teu afdol. Nah, itu dia muta'addin fi tuhur. Diusap ya sekali, nepi ka sabaraha kali diusap. Teu afdol. Ieu geus 3 kali, geus cukup 3 kali. Tambahan nepi ka 10 kali. Suku meh bersih. Lain eta mah lain wudu. Naon? Perawatan. Nabi prediksikan itu. Bakal ada zaman di mana orang satu berlebihan dalam bersuci, dua berlebihan dalam berdoa. Yang keempat, anu berlebihan berdoa itu dia tidak tidak merendahkan suara. Corokan. Kenapa? Emang begitu. Allahumma damirhum tadmiro. Ya Allah, hancurkeun sehancur-hancurna. Boleh? Itu tidak masuk kategori muta'addin fid doa. Berlebih-lebihan dalam berdoa. Tidak. Nabi juga mencontohkan. Allahumma dammir a'da'ad-din tadmiro. Ya Allah, hancurkan musuh agama sehancur-hancurnya. Nabi juga mendoakan demikian. Ya. Itu masuk kategori berlebihan? Tidak. Atuh ngenta tobat weh. Ngeunah si payah tos ngabunuh 13.000 jalmi. Murangkali dugi ka aya mastakan. Ya, Gusti mah gaduh ieu nya, gaduh hak prerogatif, tapi urang sana teh teu wasa upami sakirana. Imam Nawawi daungkeun. Imam Nawawi mengatakan para ulama sepakat akan larangan berlebihan dalam menggunakan air walaupun ketika berada di pinggir pantai. Maksudnya naon? Kudu baca ieu usada pakai jeung kudu hemat. Nah, tidak boleh. Tak dilarang itu. Dan itu disepakati oleh para ulama. Urang mah di mana, Cing? Di Walungan, pada di Walungan. Kejebur. Nggak boleh juga sampai di Walungan. Di sumber air saja tidak boleh berlebihan, apalagi di luar sumber mata air, siga di bak gitunya. Ustaz murah ieu atuh. Ustaz deui mah cai hujan ieu. Tidak demikian konsepnya. 3. Menggosok. Anu tadi sebatkeun naon? Adalk. Anggota wudu hukumnya mustahab dan ini pendapat jumhur. Jadi pemilik kieu, ibu ngan sakur kieu. Itu sudah memenuhi kewajiban berwudu. Tapi kalau sekiranya mau sambil digosok itu sekedar mustahab. Apalagi kalau daungkeun, jika kesempurnaan wudu dapat terwujud tanpanya. Tanpa naon? Tanpa menggosok. Nah, usad mah lamun wudu teh tara kieu misal. Teu dikieu-kieu.
Namun kieu teu dikieu-kieu. Karena sudah mencukupi dengan gusel. Selebihnya daripada itu mustahab. Tapi catat, tapi jika kesempurnaan wudhu tidak terwujud seperti jumlah air yang sedikit kecuali dengan menggosok, maka hukumnya menjadi wajib. Harus tuh. Secara asal menggosok itu tambahan dari gusel. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukumnya itu sunnah. Tapi kalau sekiranya dengan tidak menggosok kesempurnaan wudhu itu tidak terwujud, maka menggosok itu menjadi wajib. Siga cai sakedik. Eta teh wayahan antong dikikeun nungkul. Kudu dikieu kan biar rata. Atau kondisi apa coba? Satu air sedikit. Atau urangna kering. Punten nih mah. Lokasi ieu tah. Nu ngurucut eta teh da kudu dikieu-kieu eta teh. Sim geuning pernah ninggal eta mun anak garingnya tah si ieuna tah. Ieu katingali teu kacucina teh. Ieu tah. Bodas gitu ketinggal. Kenapa? Karena dia tidak digosok. Artinya, kalau sekiranya dengan menggosok itu wudhu menjadi sempurna, maka menggosok menjadi wajib. Apakah setiap wudhu kita mesti demikian? Tidak juga. Karena kondisi kita dalam keadaan normal sebetulnya tidak perlu menggosok. Tapi kalau sekiranya menggosok, itu hanya sebatas disunahkan saja. Terus, oke. Jadi pami sampean ya di kita. Oh, di kieu. Padahal mah di kieu tos cekap. Tos cekap. Tapi membadi di kieu tah. Oh, di kieu. Tah ieu sudah mulai dalek. Tapi pami ngasok kieu eta mau mencuci wungkul. Tos cekap atos. Pe Ustad hoyong ieu we tentram sareng kan sunah tadi oge tos sawios. Kartos. Oke. Apa kaidahnya Ustad? Malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Namun sesuatu teh pamidi dia menggosok. Coba diterapkan karena kaidah ieu. Sesuatu yang wajib naon? Sempurna wudu. Tidak bisa sempurna wudu ya. Sesuatu yang wajib wudu tidak bisa sempurna kecuali dengan menggosok, maka menggosok itu menjadi wajib hukumnya. Itu. Ya. Malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Oke, enggak aya nu bae teruskeun mah. Ibu atau tapi bapak kebiasaan kumaha? Gosok-gosok. Ustadz, di dalam hadis ini hanya sebatas menggosok tangan saja. Coba tinggal. Yadluku dhira'aihi. Beliau menggosok dua lengannya. Apakah menggosok juga berlaku bagi wajah? Iya. Apakah menggosok berlaku juga bagi kaki? Iya. Apalagi kalau itu menjadi syarat kesempurnaan wudu. Nah, da wajah mah teu kudu digosok Ustaz. Da dina hadisna oge hanya sebatas kedua tangan saja. Penyebutan kedua tangan itu tidak membatasi anggota wudu yang mesti digosok. Karena kaidahnya apa? Sesuatu yang tidak bisa sempurna. Kalau wajah berarti wajah, kalau tangan berarti tangan, kalau kaki berarti kaki, kecuali dengan digosok, maka menggosok wajah, menggosok tangan, menggosok kaki itu menjadi wajib. Allah alam bisawab. Enggak yang bayi taroskeun. Mangga Kang yang bayi taroskeun. Uhun. Si Socan di kumaha? Di kieu. Uhun. Ras kitukeun. Oh jadi obai pandangan kitukeun oge. Ai di kitukeun teh kangen naon eta teh? Teh kedah dibuang. Kedah sampai anu gitu. Teu kan teu kedah kitu. Ya itu mah sesana lah.
Itu mah teknis sama. Nu penting mana cing? Rata bagian wajah. Tangan rata, kaki juga rata gitu aja. Mah kakak kita mah bade carana dikieukeun heula, eta mah nangga teu langkung. Dasar sama buki oge nya. Kieu tah. Terus cekap gitu. Oh dikitukeun. Ulah harus mencuci. Ma'al ma. Wami kieu ngusap. Oh, ulangi. Itu mengusap bukan mencuci. Jadi ulah dikitukeun heula, canak caina. Kieu misalnya ibu. Itu mah mengusap bukan mencuci. Nah, upami mastaka dibalik justru lamun canak cai ka dieukeun. Mastaka mah sah. Kakak itu mah teknis lah. Kakak badai ngawitan latih pipi, mangga. Badai ti luhur, mangga. Badai ti handap, mangga. Itu bukan patokan yang jelas. Tercuci semua bagian wajah. Ardon dari sini ke sini, tulan dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa, benarnya. Misalnya pami imar ada botak, kudu pelah dia di dia we. Terus dugi ka dakon. Ardon tulan. Eta we intina. Aya deui paterosan? Mangga teh. Eta upami pananganna kumaha? Lebet. Usahakeun di tempat kucing terus didugikeun sesama dua alternatif. Satu, tidak bermudah-mudahan untuk membuka aurat di depan umum walaupun untuk berwudu. Maka cari tempat yang aman untuk bisa berwudu. Terus ikhtiar gitu nya teu aya wae. Ada yang menyebutkan berarti dia tidak boleh dibuka, hanya sebatas tayamum saja. Tayamum we. Dengan alasan aurat itu lebih berat tersingkap dibandingkan dengan wudu hanya dengan tayamum saja. Tapi catat, jangan sampai bermudah-mudahan jo main tayamum we. Ikhtiar dulu mencari tempat di mana dia bisa berwudu tanpa terlihat oleh orang lain. Tapi pemistri unggul, terus sawios terbuka oge. Masalahna teh nu ka teh ieu we non mastaka, padahal kan panangan kudu dibuka. Sampean kudu dibuka, berarti ngemu teh sanes ngelap unggul mastaka, meureun sampean oge da kudu dibuka eta kos kakina. Dilap sadayana, coba. Yuk elap, yuk elap, yuk dielap. Mari itu kayak yang kabuka, atau gitu mah geus tayamum. Gitu. Nu ka emu teh ibu-ibu mah cing. Ieu we mastaka, ari panangan kan kudu dibuka, ari sampean kan kudu dibuka. Oke. Maka satu, mesti cari ikhtiar dengan maksimal tempat yang seorang perempuan tidak terbuka auratnya, tidak terlihat auratnya sembarangan. Yang kedua, kalaupun sekiranya tidak bisa, masa diusap KB, diusap. Itu bukan wudu namanya, bukan wudu namanya. Oke, wallahu alam. Dianjurkan untuk bertayamum saja. Ya, wallahu alam. Uma, anu terluka mah hanya sebatas diusap saja. Nah, kalebet jababiroh teh ieu, jabiroh teh naon namina teh? Perban. Jadi orang misalnya di perban ieu dielap perbana anu sanesna mah dicuci. Jangan sampai langsung tayamum weh. Padahal masih kena bisa wajah bisa dicuci, tangan yang ini dicuci. Hanya di perban yang kiri saja. Ini juga dicuci. Yang diperbannya hanya sebatas dielap saja. Nah, sampean cuci gitu. Jadi naon sih? Jangan ngambil rusuh tanpa ada uzur yang dibenarkan jo. Karena kue tayamum tidak demikian. Kartos, oke. Ayat itu. Mohon. Bukan ruku, nggak boleh ruku mah. Sujud. Kumaha? Dalam hadis kan begini. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat sujud. Pak aksiru doa. Maka perbanyaklah doa.
Kalamunas itu iya Pak, upami ngobrol itu kalamunas. Tapi kalau sekiranya doa itu sesuatu yang diperbolehkan. Oke. Kalau doa berarti sesuai dengan kebutuhan. Upami sesuai kebutuhan berarti sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Walaupun para ulama sepakat, alangkah lebih abdol, utama kalau sekiranya doa yang kita gunakan menggunakan doa yang maksur, dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau sekiranya kita berdoa sesuai dengan keinginan dan menggunakan bahasa kita, maka tidak termasuk kategori kalamunas, omongan manusia. Bukan kalamullah juga. Kalamunas yang dilarang itu, omongan manusia dilarang itu yang tidak ada kaitannya dengan sholat gitu. Jika tuh belah dituan nih, herin. Ayo orang ngadoa mah gitu. Gusti teh damel tos gadu yuswa tos 30 pasian jodoh itu nu geulis kaset nu geulis banyak kaset nu geulis soleha ya kan tadi disebutkan lebih afdol kalau sekiranya menggunakan doa yang bukan nama Quran dalam maksur namanya. Doa maksur itu doa yang ada asarnya, riwayatnya. Tiasa tina Al-Quran, tiasa dina hadis. Tapi tidak dilarang juga menggunakan doa, menggunakan bahasa yang digunakan kita karena itu masih dalam kategori berdoa. Gusti yang mobil yang mobil namanya teh Fortuner sebutkeun we. Makanya brek ngangge bahasa Arab gitu. Silakan saja. Wallahu alam. Itunya mudah-mudahan hartos biasa dipahami oke biasa diamalkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.